Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, sahabat mahasiswa, sahabat warga masyarakat umum. Kita dalami Pancasila. Kita dalami Pancasila sedalam-dalamnya. Untuk calon-calon pemimpin, untuk mahasiswa, bukan mahasiswa, siapapun yang menjadi calon pemimpin, terutama pemimpin sebuah kota, pemimpin sebuah RT, RW, lurah, camat, dan seterusnya. Kalau benar-benar sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara ingin mengkontribusikan dirinya, ingin mengkontribusikan ilmunya terhadap bangsa ini, dalami Pancasila. Kebanyakan mendalami Pancasila ini kan masih jualan politik dan iseng-iseng nih Pancasila ini. Ambil contoh seorang bupati atau seorang wali kota dimanapun berada di Indonesia. Lihat amanah Undang-Undang Dasar 1945. Sejahterakan rakyat, ditanggung oleh negara. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Dan tetap membuat rakyat kreatif. Bukan berarti memanja di sini, tapi membuat rakyat kreatif. Tinggal sistem bagaimana cara memberikan bantuan gratis terhadap masyarakat, tapi dengan cara mengedukasi dengan baik, agar rakyat juga tidak menjadi manja. Dalami Pancasila ketika kita memimpin bangsa ini. Dalami Pancasila ketika kita memimpin kota ini. Saya mantan ketua DPRD, saya 15 tahun di DPRD. Saya pernah jadi pimpinan Dewan se-Indonesia. Jadi saya sedikit banyak pahamnya di wilayah kota atau lokal, pemerintahan lokal. Kalau benar-benar seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur mau mensejahterakan rakyatnya, kalau menurut saya bisa. Dan jangan pernah berpikir nyalon kedua kali. Biarkan itu urusan Tuhan. Biarkan itu urusan rakyat. Biarkan rakyat yang menilai. Biarkan Tuhan yang memberikan jabatan. Jangan pernah meminta jabatan. Lakukan hal yang baik. Pasti kita ditemukan dengan orang yang baik. Dan kita bakal dicari oleh orang yang baik. Ambil contoh dulu. Gratiskan semua. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Bantu ekonomi, bantu rakyat. Ini belum masuk ke wilayah itu. Sudah masuk. Saya bijak menyampaikan, sudah masuk. Perlu ditingkatkan. Ambil contoh, anggaran sebuah kota atau kabupaten itu di atas 1 triliun per tahun. Baik yang dihasilkan oleh PAD-nya maupun yang ditambah oleh DAU, DAK dari pusat. Rata-rata sebuah kota itu di atas 1 triliun. Dengan variatifnya jumlah penduduk. Coba uang itu efektif, efisienkan, tepat sasaran. Kalau menurut saya bisa. Bisa. Ini banyak kurang efektif. Ya. Saya memantau, baik saya sebagai rakyat biasa maupun saya sempat menjadi pemerintahan di dalamnya. Uang ini belum efektif kalau menurut saya. Belum efektif. Ambil contoh. Kenapa jalan aspal yang sudah bagus harus ditimpa lagi jalan aspal yang bagus? Ditimpa lagi jalan aspal yang bagus. Alasan pemeliharaan itu ini segala macam. Banyak yang sudah bagus. Kalau mau jalan aspal, hot mix dan sebagainya, cari jalan yang jelek yang memang di situ menjadi lalu lintasnya roda ekonomi. Atau calon lalu lintasnya roda ekonomi berjalan di situ. Misalkan mengangkut rempah-rempah, mengangkut itu ini segala macam buat jualan ke kota atau dari kota ke kampung. Bangun jalan yang baru. Jangan lagi membuat aspal yang sudah bagus. Timpah lagi. Nggak efektif. Hari ini ingat, musim COVID nih. Sekarang saya bicara bulan 7,
2021 yang COVID di Jawa Barat di Indonesia semakin meningkat. Coba fokus, jangan bangun jalan aspal dulu lah. Ini saya berbicara di lokal nih. Ya, tingkat gubernur, tingkat kota dan sebagainya. Ya, kecuali yang tadi cara pembangunannya. Tinggalkanlah. Ya, pemeliharaan hanya untuk mencari jalan hal lain, mohon maaf. Tinggalkan. Pemeliharaan gedung masih bagus. Pemeliharaan taman masih bagus. Pemeliharaan nggak benar itu. Biarkan itu. Ya, biarkan itu. Karyawan kalau lagi sempat, pelihara oleh karyawan. Karyawan lagi nongkrong, pelihara oleh karyawan. Ada yang bawa gunting, ada yang bawa sapu, ada yang bawa apa. Begitu caranya karyawan itu. Staf-staf pemerintahan itu begitu. Jangan selalu jadikan uang, dan uang. Selalu di pihak ketiga kan. Pihak ketiga juga gak sederhana tuh mengerjakannya. Tidak mudah tuh mendapatkan proyeknya. Mesti ada sesuatu. Kebanyakan begitu. Maaf, tidak semua ini oknum ya. Jadi efektifkan uang. Daripada karyawan, staf di luar jam kerjanya main video game. Ya, pergi keluar. Alasan, saya tidak ngomong pergi keluar berpasangan, bukan muhrim ya. Tidak ada. Ya. Itu tidak efektif kalau menurut saya. Pemeliharaan ringan-ringan seperti taman segala macam bisa dijalankan oleh staf itu. Pemeliharaan gedung yang sifatnya di pihak ketiga kan nggak harus setiap tahun tuh. Pemeliharaan mobil apa segala macam nggak harus. Mobil baru itu 5 tahun itu nggak masalah itu, mobil-mobil baru. Paling beli bensin, oli ganti biasa itu. 5 tahun mobil dinas itu hampir tidak pernah rusak. Kupling, rusak mesin, nggak ada itu. Kecuali jorok orangnya. Jadi uang itu, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ya, uang itu bisa efisienkan terhadap pendidikan, kesehatan, ya, ekonomi, bantuan, segala macam. Begitu. Coba kesehatan, ya dibantu kesehatan. Kalau perlu digratiskan tuh. Kan setiap daerah tuh punya rumah sakit pemerintah. Gratiskan itu. Ya, gratiskan. Pendidikan malah mahal sekarang. Masuk SMA bisa 10 juta, nggak tahu uang apa itu. Masuk SMP bisa 5-10 juta, uang nguap nggak jelas itu. Ya, saya tahu itu. Ya. Jadi uang ini belum efektif. Ya. Setiap anak mau sekolah, orang tua menjerit setiap tahun. Masuk rumah sakit, menjerit. Nggak punya biaya untuk berobat, beli apa itu resep. Ya, ekonomi, waduh. Ya, penghasilan sehari 50.000, 75.000. Makan sendiri aja sehari nggak cukup 50.000, nggak cukup. Belum anak istri. Ya, semakin parah. Jadi yang membuat parah ini para pemimpin, oknum para pemimpin di lokal ini. Tidak tepat, tidak semua loh. Banyak yang baik. Maaf. Ya, tidak tepat sasaran uangnya. Ya, uang proyek, uang apa, nggak tepat sasaran. Coba tuh main-mainan proyek yang licik itu di jalan tuh, yang semua tutup mata tuh. Ya, semua aparat di atasnya tutup mata, bahkan kerjasama. Ini oknum, tidak semuanya, mohon maaf. Ambil contoh jalan yang dibeton. Coba lihat jalan yang dibeton, lihat, perhatikan. Sebelum dicor, itu jalan tuh sebelum dicor pasti dibalas oleh batu. Ya, dibalas oleh batunya. 3-4 meter ditinggikan, 3-4 meter berikutnya direndahkan, ya 3-4 meter berikutnya lagi ditinggikan lagi. Jadi persis seperti relief gitu-gitu tuh ya. Langsung dikasih plastik, di atasnya langsung dicor. Coran itu di atasnya rata.
Di bawahnya naik turun. Ini data. Kalau mau tanya saya buktikan tempatnya. Saya nggak memfitnah, saya nggak menggibah. Ya, kita bongkar. Ketika diperiksa oleh pihak berwajib, ya, pihak berwajib itu di dalam hal ini bukan kepolisian ya, mohon maaf. Ketika diperiksa oleh pihak berwajib, di sini dites, dibor itu jalan itu. Yang dibor, ya, yang jalannya tadinya direndahkan, jadi dibornya bisa 20 cm, 30 cm misalkan. Coba dibornya 3 meter dari situ, dangkal itu. Pencurian-pencurian itu sudah sangat kelihatan. Ya, pencurian-pencurian itu, ya, dan dibiarkan oleh semua. Semua membiarkan, buktinya masih tetap berjalan, nggak ada yang protes. Hati-hati makan uang haram. Makan uang haram, dimakan oleh diri sendiri, jadi darah yang haram. Ya, kita melahirkan anak-anak yang haram darahnya. Hati-hati. Ingat, dunia sudah semakin tua nih. Ya, sudah semakin harus baik-baik ini. Ya, karena semua ada karma. Semua ada karma, semua ada balasan. Tabur tuai. Tabur nggak bener, tuai nggak bener. Itulah, ya, sahabat-sahabat mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan. Ini pelajaran penting buat seorang warga masyarakat, buat seorang warga negara, buat seorang yang ada, warga masyarakat yang ada di Indonesia yang menganut paham Pancasila. Pancasila belum dijalankan dengan baik. Kalau Pancasila dijalankan dengan baik, uang besar di Indonesia, uang besar di tiap kota, dikasih oleh pusat setiap tahun ini udah triliunan ini. Belum efektif, belum. Ya, harus ditingkatkan. Benar-benar kalau mau jadi pemimpin, ya harus siap dimaki, dicaci, didukung, tidak didukung, ya dilawan, ya dibully. Harus siap jadi pemimpin. Harus siap punya mental seperti itu kalau orang mau jiwa pemimpin. Yang namanya pemimpin dijelekan udah pasti. Biarkan, kita punya Tuhan kok. Yang menjelekan juga lama-lama juga paham dan mengerti. Yang penting kita berjalan di jalan Allah. Yang penting kita jujur. Yang penting kita tulus. Jangan pernah terbersit dalam hati ingin 2 jabatan, 2 periode jabatan. Kalau sudah terbersit dalam hati ingin 2 kali punya posisi jabatan, ingin mencalonkan kembali, udah banyak cara yang salah itu untuk merangkul masyarakatnya. Ya. Dan masyarakat juga nggak semuanya minta sembako kok. Banyak masyarakat yang baik-baik. Minta didukung, minta dukungan dengan cara pekerjaan kita yang baik. Rakyat langsung mendukung kok. Ya, akhirnya orang yang bagi-bagi duit juga duit diterima, dianya nggak didukung. Tapi perlihatkan calon-calon pemimpin ke depan ini di Indonesia ini, ya perlihatkan hal yang baik terhadap rakyat. Gratis-gratiskan itu, gratis-gratiskan. Ya, nggak efektif uang ini. Ya, jadi nggak banyak yang nggak efektif. Kalau mau tanya apa saja yang tidak efektif, kalau cuma di YouTube ini kan sebentar waktunya. Tanya saya deh. Ya, saya pernah ada di dalam pemerintahan, saya punya ilmu. Cuma saya mau ngomong di mana ini? Karena saya juga sekarang hanya sebagai advokat kan. Advokat, seorang dosen, saya ngobrolnya di mahasiswa di sini. Di mahasiswa di sini, di masyarakat belum tentu didengar. Ya, karena ketika kita berbicara baik, ketika kita berbicara menyampaikan yang benar-benar, ada 2 pendapat di lapangan. Yang paham merenung dan merubah. Yang tidak paham membenci. Hati-hati zaman sekarang. Ideal benar di tempat yang salah, terusir kita. Ideal ngajak benar, ya membawa kebenaran di tempat yang salah, di tempat yang tidak benar, di marginal kita diusir. Itu dulu. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.